Dragon dan pasukan revolusioner akhirnya membuat pergerakan besar dan akhirnya juga setelah 26 tahun Doi AFK di awal kemunculannya sejak chapter 100 dan juga dari berbagai flashback yang ada pun pada akhirnya apakah Dragon benar-benar mulai bergerak dan langsung mengincar ultimate atau bos utamanya di Mary Joyce ini. Nah, gak cuma sebelum sini, kali ini kita akan berteori yang cukup liar kesukaan kita semua karena liar is our ninja ya, anjay. Dan juga sesuai spill sebelumnya, kalau kita akan bahas teori tentang Monkey D. Dragon yang biar rame nih, udah kayak channel-channel lain kalau bahas Dragon auto rame. Dimana apakah semua insiden yang ada di Mary Joyce seperti kata-kata Imu itu adalah ulahnya, dan apa juga hal-hal yang memake Grony dan future plot yang akan terjadi, juga termasuk sang Fleet Admiral apakah akan bersinggungan juga. Nah, makanya pastikan kalian tonton video sampai habis agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah, karena tidak masuk akal tapi akal bisa masuk. Nah, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja. Waduh. Nah, dimana saya cukup yakin kalau Dragon lah yang bergerak di Mary Joyce, yang sama pula seperti bagaimana Imu katakan kalau di sana sudah dipenuhi lautan api. Karena menariknya di saat Dragon yang sudah lama sekali tidak beraksi, pada akhirnya dia pun membuat gerakan yang besar, dan juga kita sebagai audiens bukankah mendapatkan juga sosok puncak atau final boss dari One Piece ini ikut beraksi juga di arc yang sedang berjalan sekarang, yaitu arc Elbaf yang kita lihat se-epic apa kemampuan dari Imu. Tapi yang balik lagi, walau namanya teori, akan selalu ada alternatif, dan selain Dragon memang sebenarnya ada beberapa karakter lain juga yang bisa mengambil andil dari penyerangan ke Mary Joyce tersebut. Dan salah satu yang paling jelas yang juga pernah kita bahas kalau dia kemungkinan adalah kru dari Kurohige. Dimana siapa tahu kru dari Kurohige ini mereka mendahului Dragon untuk mengambil alih pemerintah dunia. Atau bukankah terdapat fit juga kan terkait Dragon dan juga Kurohige yang pernah terjadi dulu di Baltigo saat Burgess menyusup ke pulau itu. Ini juga akan menjelaskan kenapa sebelumnya Katarina Devon membutuhkan wujud dari Saint Saturn selaku seorang Gorosei dari Arc Eket, yang pada akhirnya juga kita melihat kata-katanya kalau tujuan mereka adalah the world himself atau dunia ini sendiri. Walau untuk Gorosei Saturn ini sekarang sudah mati, tapi saya masih belum tahu nih apakah semua orang dari Mary Joyce, entah dari para God Snake dan juga bawahan-bawahannya sudah tahu kalau Gorosei Saturn ini telah tiada. Tetapi untuk para Gorosei Imu pastilah mereka tahu karena mereka juga berada di puncak otoritas tertinggi itu. Namun walau Kurohige memiliki opsi untuk menginvasi Mary Joyce, dia memiliki peran lain yang lebih cocok untuk Kurohige ini. Dan Dragon memang satu-satunya suspek paling clear lah untuk masalah alasan dari penyerangan Mary Joyce. Dimana pertama, tujuan utama dari Dragon selama cerita berjalan 26 tahun lebih, dan juga dengan segala plot yang dia siapkan sejak lama, mulai dari Freedom Fighter, lalu juga pasukan revolusioner yang 22 tahun lalu dibentuk pasca kejadian Ohara, semuanya untuk melakukan satu perbuatan ini clear dan jelas sekali. Tapi yang lebih penting adalah alasan kedua, kenapa dia melakukannya, dimana sebelumnya di chapter 183, dia sendiri yang berkata kalau pemerintah dunia sudah menyebarkan para God Snake, maka pertarungan sebenarnya pun akan benar-benar terjadi. Yang inilah benar adanya karena para God Snake sepertinya sudah disebar ke seluruh dunia, dan salah satu yang paling jelas adalah ketika mereka menginvasi Elbaf yang jadi arc utama kita juga. Yang sebenarnya ini juga salah satu alasan kenapa saya sangat suka dengan serial One Piece, karena cerita ini tidak hanya full berjalan linear untuk karakter utama yang diceritakan saja, yaitu bajak laut topi jerami, tetapi paralel semua dunia juga bergerak masing-masing, yang pada akhirnya semuanya memiliki plotnya sendiri-sendiri, memiliki arc-nya sendiri-sendiri, yang biasanya nanti terkulminasi satu hal dan akhirnya menjadi satu akumulasi cerita yang sangat luar biasa, yang seperti biasalah ala Oda Sensei. Atau bukankah kita mendapatkan cover story dari Yamato, lalu juga selain Luffy yang bergerak pasti ada juga event-event lain seperti contohnya Dragon inilah, lalu juga kita masih belum tahu pergerakan Kurohige, Cross Guild yang lain-lain, pasti semuanya saling berhubungan nanti satu sama lain. Nah, karena God Snake aktif bergerak, makanya pada saat itu pula pasukan revolusioner menyerang Mary Joyce, yang kita juga dapat info kan sebelumnya saat awal Killingham, Somers, Gunko sampai ke Elbaf, kalau Samrock salah satu kapten dari mereka harus dipukul mundur untuk kembali ke Mary Joyce, yang pada saat itu kita masih belum tahu apa alasannya dia harus dibawa kembali.
Tapi yang jelas karena Killingham ngasih taunya biasa aja seperti belum terjadi kepanikan apa-apa yang kemungkinan pada saat itu baru pergerakan saja dari pasukan revolusioner. Tetapi ternyata sambil berjalannya arc kita di Elbaf, penyerangan di sana pun ikut terjadi juga. Yang pada akhirnya membuat Imola mengambil alih kontrol tubuh dari Gunko dan membuat hal yang kita lihat sendiri. Dan pada akhirnya meminta Guardsnack yang ada di Elbaf untuk cepat-cepat beraksi dan menyelesaikan tugas mereka dengan kemampuan yang kita lihat sangat OP sekali. Dan satu-satunya yang menurut saya paling masuk akal bisa bikin Imo stres sampai segitunya, sudah jelas itu adalah musuh alaminya, yaitu pasukan revolusioner yang sudah sejak lama mengincar, dan Dragon sudah jelas adalah komandan utama atau dalang utama dari semua hal itu. Ya walau selama bertahun-tahun dia hanya diam saja melihat berbagai pergerakan, tetapi sekali yang bergerak, wadaw, langsung ke Mary Joyce. Ya mungkin ibarat investment jangka panjang lah, gak cuma kerikil-kerikil kecil yang dilakukan oleh Dragon, tetapi langsung gunung sendirilah yang terjatuh dan mengintai para dewa-dewa naga langit atau Tenryubito ini. Dan beberapa pergerakan rutin yang mereka lakukan, ya Dragon memotong suplai makanan ke Mary Joyce di seluruh dunia agar orang-orang atau para dewa-dewa di sana bisa kelaparan. Dan bukankah sebulan yang lalu juga pada akhirnya mereka menginvasi Mary Joyce dengan tujuan untuk menolong budak plus Kuma yang berhasil selamat dan membakar habis gedung berisi makanan atau supply food yang diserahkan dari seluruh dunia. Karena jangan lupa satu-satunya kelemahan dari Mary Joyce atau para Tenryubito, mereka hidup di puncak dunia yang juga menjadi fortress atau benteng utama bagi mereka. Tetapi kelemahannya, mereka butuh suplai makanan dari seluruh dunia yang dikirim ke Redport atau pelabuhan dengan gondola yang kita lihat ketika referee lalu mereka ke atas. Jadi dengan tujuan yang sangat clear, mereka harus kelaparan dulu agar panik lah, karena bagaimanapun kebutuhan utama manusia yang paling jelas dan paling utama adalah makanan. Jangan dulu kita ngomongin hal lain kayak duit, sekolah, bahkan dikatakan agama sendiri pun jangan dulu ngomongin agama kalau belum bisa makan atau perutnya masih kosong, karena pasti tidak akan masuk untuk logika dan tidak akan bisa berpikir. Dan Dragon mengincar titik terlemah dari manusia tersebut, yaitu titik pangan, yang juga kita lihat dampaknya. Yang kalau kita lihat juga, bukankah Tenryubito sempat panik dan memarahi Akainu kan? Karena gagal mencegah semua hal tadi, itu pun ketika menahan Kuma di Mary Joyce. Nah tapi ngomong-ngomong tentang Akainu, dia adalah karakter menarik juga nih yang perlu kita bahas di video ini, dimana Dragon sosok yang akhirnya bisa menancapkan taringnya ke naga itu sendiri. Karena jangan lupa ya, Dragon ini berarti naga, dan bukankah ironisnya Tenryubito itu juga berarti naga langit, dan orang yang ingin menjatuhkan sang naga langit juga adalah seorang dragon atau naga yang lain ini. Dimana menurut saya pula kita akan mendapatkan sedikit hubungan kuat nih antara sang komandan tertinggi dari angkatan laut dengan komandan tertinggi dari pasukan revolusioner. Ya benar, Akainu dan Dragon cukup yakin kalau mereka berdua ini punya sejarah bersama. Tuh jangan lupa, para admiral sekarang kan umurnya sepantaran semua yang utama nih, dari Kuzan, Kizaru, Akainu, dan juga Monkey di Dragon ini. Yang bahkan kita juga diberitahu dari flashback Kuma kalau Dragon adalah mantan seorang marinir yang walau sebentar katanya, tapi tidak menemukan keadilan di faksi tersebut, yang apakah juga dulunya kedua orang ini saling sahabatan satu sama lain. Tahu bukankah menarik juga kalau keduanya menjadi komandan tertinggi dari masing-masing faksi besar yang ada di seluruh dunia. Dimana hubungan terkait Dragon dan Akainu ini sebenarnya sudah lama sekali sejak arc dari Marineford, dimana di saat orang-orang fokus ke Ash yang anak dari Gold Roger, di situ Akainu malah lebih fokus kepada Luffy yang ternyata anak dari Dragon. Berkali-kali juga kan dia menyebutkan Luffy sebagai Dragon Son dan bukan sebagai diri Luffy ini sendiri, yang berarti ada apa nih di antara Akainu dan Dragon, di antara kedua sosok komandan tertinggi sekarang ini? Apakah mereka memiliki masa lalu kelam atau bahkan sahabatan ketika masih menjadi bagian dari angkatan laut? Dan apakah juga outputnya akhirnya akan terungkap nih, siapakah fraud terbesar di One Piece? Apakah Akainu yang pasca menjadi Fleet Admiral belum melakukan apa-apa, atau Dragon yang memang sejak awal kemunculannya juga tidak melakukan apa-apa? Who is the biggest fraud in One Piece? Anjay. Ya walaupun emang sih masalah all out pertarungan akan cukup sulit terjadi, toh bukankah Akainu pasti sedang mengincar juga saudara lain dari Luffy, yang satunya udah pernah menjadi donat yaitu S, dan sekarang saudara lainnya juga memakan buah iblis yang sama yaitu Sabo dengan merah-merah nominya. Yang tentu saja selain Akainu pasti akan ada Guardsnack ya, terutama atasan-atasan seperti Kapten juga akan ikut andil dan menahan Dragon di sini. Toh contoh Samrock yang sebelumnya ditarik mundur dari misinya di Elbaf saja, itu pun sangat menarik sekali kan. Dimana dulu sebenarnya Devilman pernah membahas juga beberapa kali terkait hubungan antara Dragon dan juga Shanks, dimana Dragon adalah orang yang ingin mengacaukan kedamaian dunia dengan kerajaan-kerajaan yang harus dibikin revolusi dan segala macamnya. Di sisi lain, Shanks adalah pecinta kedamaian yang ingin segalanya beres
balance yang mereka ini ibarat dua sisi mata koin yang saling berbeda. Yang pada akhirnya dengan sekarang terkonfirmasi Shanks punya saudara kembar yaitu Samrock, yang apakah nantinya poin tersebut bisa dialihkan ke saudaranya ini yaitu Samrock ini sendiri. Yang juga jangan lupa ya, tidak hanya Samrock yang bahkan bisa saja bapaknya langsung alias Garling lah yang ikut turun tangan selaku dia adalah seorang Gorosei. Ya benar, jangan lupa Garling sebelumnya mantan komandan besar dari Godsnack yang sama-sama komandan seperti Dragon juga. Yang gak aneh lah kalau keduanya nanti akan saling bersinggungan satu sama lain. Dimana Samrock mungkin bisa jadi tugas Sabo atau bahkan Ivankov, karena jangan lupa juga ya, Iva sendiri punya sejarah dengan para Godsnack, apalagi Garling dari insiden besar yang kita masih belum tahu yaitu God Valley. Dan ngomong-ngomong tentang God Valley sendiri, ini masih menjadi satu misteri terbesar One Piece yang emang sengaja banget nih Oda simpan setelah mungkin ya 5 tahun lebih juga, yang dulu bahkan awal channel ini mungkin cukup naik untuk videonya adalah video pertama membahas dari insiden God Valley yang kurang lebih kayaknya 2019an akhir, yang bukankah itu sudah lama sekali sejak awal Oda men-spill flashback ini. Namun sampai sekarang hampir bahkan 6 tahun kita masih belum tahu apa-apa selain spill-spill dikit terkait Godsnack, lalu juga nanti tentang Loki dan yang lain-lainnya yang pasti ini akan menjadi akumulasi cerita yang luar biasa. Yang bahkan kita tahu kan dua founder dari pasukan revolusioner Kuma dan Iva adalah hasil dari insiden God Valley, yang apakah Dragon pun ada hubungan dengan insiden tersebut. Ya ayahnya saja Garp menjadi pahlawan kan pasca insiden God Valley ini, yang bisa jadi Dragon yang pada saat itu masih berusia 17 tahun mendapatkan fakta nih terkait turnamen bangsat yang dibuat oleh para Tenryubito, di mana dia yang pada saat itu masih menjadi seorang angkatan laut. Tetapi ketika dia melihat keadilan, kalau angkatan laut seharusnya kan untuk menjunjung tinggi keadilan, tetapi malah membiarkan semua hal terjadi, membunuh manusia dan menganggap mereka seperti para binatang yang bahkan sebutannya juga sebagai rabbit atau kelinci kan. Yang dari situlah mungkin Dragon akhirnya geram dan dia membuat Freedom Fighters dan keluar dari angkatan laut. Yang bisa dibilang Freedom Fighter ini petarung-petarung independen kali ya, sesuai namanya, yang secara bebas untuk menghilangkan tirani di kerajaan-kerajaan seluruh dunia. Contoh paling jelas ketika mereka membebaskan Kuma dari kerajaan Sorbet. Ya benar, itulah keadilan bagi sang Dragon. Jangan lupa ya, kalau kita ngomongin justice, tiap karakter punya keadilan cukup berbeda. Kuzen dengan Akainu saja berbeda, Garp pun punya moral kompas keadilannya sendiri. Karena Dragon tidak menemukan keadilannya di angkatan laut, maka inilah cara dia untuk menemukan keadilannya tersebut. Sama pula seperti Luffy yang memutuskan menjadi bajak laut yang baginya itu adalah keadilannya. Dimana mungkin justice atau keadilan ini kata-katanya atau termnya kurang enak, mungkin kita sebutnya sebagai ideologi saja dari tiap karakter yang ada. Menariknya kalau kita lihat juga kan ke momen God Valley yang terjadi 38 tahun yang lalu itu, saat itu Dragon masih berusia 17 tahun, usia yang sama ketika Luffy memulai perjalanannya menjadi bajak laut. Yang berarti bisa jadi momen itulah Dragon bertualang untuk mencari jati diri atau keadilannya. Dan lagi-lagi Luffy dan Garp juga memiliki kemampuan yang luar biasa sejak muda. Gak aneh juga kan kalau Dragon memiliki fisik yang luar biasa juga. Sampai berlanjutlah misi jangka panjang yang terjadi di Marijoy saat ini. Lagi-lagi kalau seperti itu, maka God Valley akan semakin banyak mengungkap sejarah dari karakter-karakter penting yang pastinya ini akan menjadi satu flashback paling gila di serial One Piece. Dan penyerangan Marijoy ini tentu saja akan buat kita mengungkap hal yang sudah jadi bahasan teori jangka panjang banget di mana-mana, yaitu apa kemampuan sebenarnya dari Monkey D. Dragon. Yang dimana teori tentang Boy Blitz Dragon ini, wah ini sudah menjadi teori paling viral dan populer di mana-mana karena bahasanya selalu menarik dengan berbagai macam-macam kombinasi yang ada. Apakah Dragon murni pengguna haki plus style Ryusokennya saja, atau bahkan dia memakan Boy Blitz? Apakah logia angin seperti teori paling jadul yang paling lama banget, atau taunya karena segala hal udah berhubungan ke Mythical Zoan dan Dragon pun memiliki kemampuan yang sama? Contohlah mungkin Mythical Zoan Hito Hitonomi model Susanoo nih, misalkan yang aduh ini nggak harus jadi Sharingan kayak Naruto ya. Tetapi di mana Susanoo sendiri dikenal sebagai dewa badai dalam mitologi Jepang. Jadi bukankah itu sangat-sangat cocok juga? Atau dulu kayaknya kita pernah bahas nih, kalau dia jangan-jangan memakan Mythical Zoan ular model Quetzalcoatl
Aduh, ini susah banget untuk sebutan namanya. Dimana dia adalah hewan mitologi yang juga berhubungan dengan badai petir yang ada di Amerika Selatan sana. Bahkan kalau kita ngomongin adatnya cukup mirip juga dengan tato yang ada di muka dragon ini. Tapi ngomong-ngomong tentang event dari Marijoice ini, bukankah banyak sekali hal mencurigakan yang bisa terjadi? Karena ya apakah perbuatan dragon yang langsung ulti banget nih ke Marijoice ini tidak gabah sama sekali yang dia lakukan? Apakah pada akhirnya dia terbang terlalu tinggi ke matahari atau flow too close to the sun yang banyak membuat hal akhirnya berakhir dengan kegagalan? Jika gagal, apakah event selanjutnya yang akan terjadi? Atau yang jadi masalah adalah tentang kakak Luffy yaitu Sabo, yang jangan lupa ya, Imo bilang Marijoice menjadi lautan api dan Sabo selaku kaisar api dengan merah-merah Nomi bukankah cocok dari kata-kata yang Imo bilang sebelumnya? Yang lagi-lagi kalau masalah paralel seperti ini mah udah biasa banget dari Oda Sensei. Di saat penyerangan tersebut terasa akan klimaks, entah Gorosei atau Imo lah yang pada akhirnya turun tangan semua dan membuat serangan tersebut pada akhirnya gagal secara ya lagi-lagi tidak benar-benar sempurna, tetapi akan memiliki dampak yang lain. Dan disitulah akhirnya pasukan revolusioner ini harus mundur, dan apakah tepat pada saat itu akan ada pihak yang memanfaatkan lagi-lagi momen tersebut? Ya benar, tentu saja orang-orang ini adalah mereka-mereka para bangsat sialan yang licik, dan itu adalah bajak laut dari Kurohige. Dia dulu mengincar buah iblis es di merah-merah Nomi dan sekarang dipegang juga oleh saudaranya yaitu Sabo. Rasanya nggak mungkin kan Teach bakal menyia-nyiakan kesempatan emas yang terjadi ini. Karena plotnya pun akan sama seperti yang saya bahas di awal tadi, yang emang udah foreshadow banget dari Oda ketika Laffy yang diam-diam memantai Redport, gondola pergerakan revolusioner. Kalau lagi-lagi masih ada hal miss juga di antara kedua faksi ini yang barusan kita bahas, yaitu pertarungan mereka di Baltigo yang kita masih belum tahu untuk outputnya bagaimana. Apakah mereka bertarung all out satu sama lain? Atau yang jelas adalah mereka berpindah dari Baltigo ke Kamabaka untuk markas dari pasukan revolusioner. Dan juga plot lain menarik juga kan terjadi antara hubungan Kurohige dengan Koby, dan Koby ada hubungan dengan Garp, yang sekarang Garp sendiri ditahan di Hachinosu yang notabene ayah dari Dragon. Yang pada akhirnya mini plot-plot yang sudah terjadi pun terkoneksi satu sama lain di satu event yang mungkin akan terjadi sebentar lagi. Jadi ya invasi Marijoice ini kemungkinan besar tidak akan berakhir baik, tetapi tentu saja tidak ada hal yang sia-sia di dunia ini. Output dari insiden tersebut bisa jadi adalah di saat seluruh dunia sudah tahu nih sebagian apa yang terjadi dengan dunia, seperti perang besar yang berlangsung sejak ratusan tahun dari siaran Vegapunk, yang pada akhirnya tinggal satu sosok inilah yang perlu mereka ketahui. Ya benar, dia adalah sang Imo atau sang raja tunggal ini sendiri. Jangan lupa ya, untuk masalah perjanjian dari para raja-raja itu ada 19 kerajaan utama dan banyaknya kerajaan lain yang terafiliasi ke pemerintah dunia. Tidak boleh ada satu raja tunggal yang menduduki tahta kosong di puncak sana. Dan dengan Imo yang sudah ketahuan, pasti ini akan menjadi game changer untuk semua orang di dunia One Piece. Yang juga seperti itu, apakah ini akan menjadi seperti yang kita lihat di Mural Piece sebelumnya, Imo versus The World dengan aliansi-aliansinya yang luar biasa. Nah, jadi itulah terkait pembahasan Dragon dan juga penyerangan ke Marijoice yang mungkin juga dia benar-benar yang menyerang. Tetapi kalau menurut kalian siapa? Coba tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalian suka, dislike aja kalau suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue udah pamit, and I'll see you guys next time.